warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Reels Moto, best price and best quality. Oke guys, hari ini saya sekarang berada di daerah Antasari. Itu ada di namanya Checkpoint Coffee. Ini kalian bisa lihat nih guys. Nah, jadi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai. Ada namanya belajar helm. Nah, buat kalian yang pakai helm branded dan lain, ini ada apa ya, kita pengen belajar juga sih apa sih helm itu sebenarnya dan gunanya apa sih buat kita bikers. Kalian penasaran gimana ceritanya dan lanjutannya? Terus ikuti Reels Moto. Oke guys, kita langsung ke dalam aja. Ini dia ke Checkpoint Coffee. Oke, langsung kita. Assalamualaikum. Halo, Omex. Wah, lagi rame nih Om nih. Lagi apa nih Om? Ngobrol-ngobrol lah. Wah, jual ngobrol. Duduk, bro. Jadi teman-teman Reels Moto, ini adalah base campnya belajar helm ya? Ya, betul. Teman-teman sering Siap. di sini main segala macam sambil kerja sama ya ngobrol-ngobrol, nongkrong lah. Nah, tapi teman-teman Reels Moto ini belum kenal sama semua ini. Boleh perkenalan nggak Omex? Oh, siap. Yang ini dari Om dulu deh. Oke, kita belajar helm. Siap. Gua Max. Gue Ini Larmin, Larmin ya. gue Ratno, aka Jawa. Siap. Gue Ahmad. Gue Ahmad. Gue semua. Mamat. Ahmad ya. Ahmad Kebut. Nah, tadi seperti yang di awal ya teman-teman Reels Moto, kita ini pengen namanya ngupas tuntas namanya belajar helm Omex. Oh, siap. Nah, belajar helm mungkin sama Omex dulu nih. Kalau belajar helm ini apa sih artinya gitu? Atau dari sejarahnya lah biar orang-orang biar pada tahu. Sebenarnya kalau soal arti sama sejarah nih ambigu ya. Iya. Kita mulanya kebentuk itu gara-gara ide awal teman-teman kumpul-kumpul aja. Oke. Pengen buat sesuatu yang senang-senang helm sama peduli orang, kumpul dulu, belum ada nama, belum ada apa. Tiba-tiba ada sebuah event di naikmotor.com itu ngundang kita untuk coba diskusi. Dia mau bikin event, kita bilang ada nih Om, kita bikin event kayak pencinta helm kan sekarang helm nih udah kayak jadi gaya hidup, hobi dan campur semuanya. Kata dia ya udah di ulang tahunnya naikmotor.com kedua ya kalau nggak salah ya. Kedua kita coba isi boothnya dia, disuruh isi lah, bikin program apa di dalamnya. Bingung cari nama apa segala macam, akhirnya rembukan kita semua Jawa lah kecetus. Helmet education kata dia. Helmet education terlalu Inggris banget kan. Akhirnya kita ngomong ya udahlah belajar helm karena namanya belajar kan terus menerus ya. Iya, sharing juga informasi. Sharing karena kan biar orang suka itu kan dia harus menekuni, tahu dulu. Nah, tahu itu kan belajar. Betul. Apa helmnya kayak gimana, bentuk seperti apa, dia harus pakai kayak gimana ya sudah terbentuklah itu tanggal berapa? Wak? Tahun berapa nih? 12 Mei 2018. 2018 berarti 2018. udah jalan mau 5 tahun ya? Alhamdulillah. Oh iya ya. Iya dong. Wih, gila. 19, 20, udah Serius Om? Serius. Empat tahun. 4 tahun. Tahun ini 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun ya udah mau jalan 4 tahun Iya. kita bareng-bareng. Masih ngerayap kita, masih ngerayap baru 4 tahun. Ngerayap pelan-pelan. 4 tahun, iya. Masih ngerayap. Nah di situ Masih di, batita, ya? di tahun kemarin yang pertama itu kita cuma buat bersih-bersih helm, bayarnya suka-suka. Oh, Biar suka-suka nih nanti hasilnya kita sumbangkan. Awal mulanya kayak gitu. Iya, cuci helm gitu-gitu. Iya, cuci luar. Setelah acara pertama tersebut ternyata alhamdulillah banyak antusias. Oke. Dari situ ya udah sama almarhum Om Ucup naik motor, teruslah kata dia, kita bangun terus nih, kita bikin, kita kampanyekan kepedulian teman-teman yang di sini ke masyarakat.
Gimana caranya, macam-macam, bisa edukasi, bisa kampanye, bisa pakai kaos, ada kaos-kaos yang model apa namanya, campaign kampanye gitu. Nah itulah sejarahnya belajar helm sampai sekarang. Nah sekarang mulai kegiatan-kegiatan baru, kayak tadinya kita kampanye ke orang-orang tua kan rada Iya, nggak masuk ya. rada susah. Kalau Iya. kita ngomong kayak gitu kan masuknya beda-beda. Ya udah kita coba kampanyenya ke anak-anak, biar anak-anaknya yang ngasih tahu bapak-bapaknya pentingnya pakai helm. Jadi kita ada lomba mewarnai helm, itu program kita yang akan kita bawa terus. Yang next levelnya insya Allah kalau memang rezeki dan bisa setelah corona mau pecahin rekor muri untuk lomba mewarnai helm anak di IMS, jangan lupa. Tanggal berapa tuh? Masih gua nggak bisa bilang Iya, tanggalnya, karena karena IMS kan- itu Oh kita nunggu nanti ya, Nah, informasi lanjut ya. Iya. IMS tanggal 31 Maret sampai 10 April. Nah, kita lagi masih nyari tanggal yang pas karena kan terbentur sama puasa. Oh iya. Masa ditambah juga kan corona, nggak tahu nih Iya. regulasinya kapan Belum jadi. tahu sampai kapan ya. Tapi ya ke informasi ke IG belajar helm aja, nanti kita infoin kok itu semua segala macam. Pasti. Nah, karena pas pertama kita bikin itu disambut oleh Pak Menteri Batu Batubara yang lagi Di masalah IMS. di IMS. Terus IMOS itu bukan IMS ya? IMS Motobike IMS Motobike. yang di Gelora Senayan. Nah, hasilnya itu cukup oke ke kampanye ke orang-orang Halo. yang apa namanya, yang tadi kita tuju. Biasanya kan kita ke orang tua rada susah, ini anak-anak nih, Betul. pas anak-anak dia mau keluar kata om belajar helm harus pakai helm pak, ada Jadi chatnya, ada dia edukasi ngasih juga ceritanya ya. dia jadinya dia yang ngingetin bapaknya. Alhamdulillah sudahlah, kita pikir oh kayaknya bagus program ini, kita teruskan. Dan yang terakhir itu pas acara IMS Fit sama apa modif kontes yang di Senayan Spark. Dan itu awal mulanya lagi kita mencoba untuk naikin lagi tuh namanya lomba belajar lomba lukis helm. Lukis helm. Nah, dan memang sih ternyata antusiasnya oke. Banyak. Kita buka slot itu sekitar 50 peserta karena kan yang masa pandemi ini kan kita mencoba gitu loh. Gimana antusiasnya, apakah memang masih banyak yang berminat, dan ternyata kita belum siap, orang tuanya pada nongol. Ya. Kita janji jam 10, jam 9 Antusiasnya pada besar nongol. antusiasnya. Dan alhamdulillah juga ketika kita sudah di sana itu ada beberapa pengunjung yang baru datang dan bawa anaknya tuh pengen, karena datang ke booth kita nanya masih ada slot nggak nih, kita cek ternyata masih bisa. Ya udah, anak saya mau ngikut, Bayar on the spot. bayar on the spot. Nah, dan itu apa ya, suatu kebanggaan buat tim lah. Karena apa yang kita utarakan, apa yang kita programkan itu Ternyata disambut nyangkut. dengan baik. Itu ya tadi kalau ngomong sejarah sama perjalanannya kurang lebih kayak gitu. Dan dari kita, lu baru ingetin 4 tahun, gua enggak 4 tahun ya. 4 tahun, enggak 12 kerasa. Mei. Perjalanan yang luar biasa itu loh. Kadang gua tanggalan lupa mulu bro. Iya. Tapi Sebenarnya sebenarnya umurnya juga tua. untuk belajar helm nih Om ya, ini tujuannya lebih kemana sih sekarang nih? Kita tetap edukasi, seperti ya? namanya kan belajar. Jadi kita kasih edukasi ke seluruh masyarakat lah, terutama roda 2 lah ya. Kita kalau helm kan sebenarnya bisa orang roda 2, bisa pekerja pabrik, anything, karena kan fungsi helm ini melindungi kepala. Nah, tapi kita karena hobinya motoran, kita khusus teman-teman roda 2 ya pakailah helm, udah itu aja. Pakai helm, kenapanya ya semua tahu, kepala nggak ada nggak ada spare partnya, nggak ada serepnya. Jadi tujuannya ya hanya ke arah situ sih. Kita coba kasih tahu ke teman-teman pentingnya helm. Nah, yang kedua yaitu jagalah si helm ini sendiri biar kepala juga sehat kan. Ada orang pakai aja, dalamnya mau Brudul apa? berudul, bukan berudulnya bro, taruh bau kuman atau apa, kepala kan kesehatan juga ya. Treatmentnya. treatmentnya iya. Nah, salah satu treatmentnya atau mungkin yang ada di belajar helm itu ada custom juga ya?
Oh, nah ini mungkin bisa dijelasin nih ke teman-teman yang nonton ini ada Sandiaga Uno nih apa? Gimana Om? Mungkin bisa dijelasin Om. kebetulan Siap. tadi kita ngobrol-ngobrolin kalau yang kita maksud treatment itu kan Iya. orang harus suka dulu ya. Oke, mungkin Kalau bisa kayak lu dijelasin. ada seneng cewek atau apa kan otomatis lu kenalin dulu Iya, ini ya juga kan. PDKT PDKT gitu ya. dulu kayak gimana sama. Siap. Namanya kita harus orang biar seneng pakai helm kan dia harus menyenangi helm ini dulu kan. Menyenanginya gimana ya? Tadi kita mulai jaga kebersihan dia segala macem. Makanya ada program poles-poles ya Mat ya. Poles segala macem sudah poles suka-suka. Nah, ditambah itu setelah dia bersih dia bisa jaga. Nah, pasti dia seneng kan sama helm ini dijagain. Nah, terus program yang kita lagi sebenarnya kita coba ngangkat painter-painter lokal yang memang banyak yang jago-jago. Kita coba kerjasama sama beberapa painter lah. Nah, tapi kita lebih sering ke temen sendiri sih, antar temen aja ada coki. Nah, bikinlah beberapa program helm yang memang ini salah satu yang paling ini satu-satunya nih di dunia. Satu tanda tangan Pak Sandi dan satu desain ini. Nah, yang desain satunya lagi, bukan satu di gua ini. 4 ya kita produksi ya. 4, gua sudah di Pak Menteri dikasih yang desain si Coki. Yang desain lah. Yang Eksekusinya oleh Coki. Nah, ini program kita memang kita kebetulan dapat kerjasama sama Kemenparekraf. Namanya itu Geber Komunitas. Geber tuh gerak bersama komunitas. Nah, di dalamnya itu ada yang gercep, gaspol, gasken. Nah, itu ada singkat-singkatannya. Gue lupa gaspol tuh apa, ini apa. Nah, itu namanya wonderful ride. Iya. Nah, dalam artian kita riding ke tempat-tempat yang memang di Wisata. ya tempat wisata yang memang jadi super prioritas di Indonesia, yaitu ada Danau Toba, Labuan Bajo, Komodo, terus Borobudur sama Mandalika. Di Kupang, Mandalika enggak ya? Mandalika masuk juga. Nah, Mandalika masuk sama Likupang. Nah, di situ bahasanya adalah kita sebagai kan kalau kita ngomong motoran Iya. pasti pengennya ke tempat wisata kan. Betul. Nah, kita coba kasih tahu ada apa di sana, segala macem, tempatnya seperti apa. Nah, kita coba terapkan di helm ini. Wah. Nah, Makanya ada gambar semua Indonesia. ya itu. Nah, kalau yang ini sih tadinya kita mau lelang ini helm karena ini light painting Pas oleh pameran. si Coki pas pameran. masuk. Nah, cuma setelah ngobrol-ngobrol kemungkinan akan jadi hadiah atau apa belum tahu. Tapi ini ya udah kita keep aja dulu. Tadinya mau kita lelang. Mau dilelang berapa ini? Tadinya Open kita bid mulai berapa? open bid tadinya kita mulai open bid itu di 400-an deh. 400 mobil ini. Tadinya, ya. Ini basic apa sih helm? Carlos aja. Carlos ya? Heeh. Keren banget ya. Nah, painting. Wow. Langsung. Nah, tadi kan ngebahas ini ada desainnya nih Om. Yang desain siapa Om? Kalau ini langsung dari cokinya. Oke, kalau yang desain yang ada di sini. Nah, ini yang ini Oke. lah tukang desain yang lagi pada kerja. Nah, ini buat desain helm ini Om. Itu apa aja syaratnya nih Om? Biar ngobrol coba Om. Kemarin kan gue mulu nyambung. Iya. Kemarin langsung. Iya, dia Mana itu Coki? Gitu. Ini desain ini apa aja diperluin nih? Yang mana nih? Contoh kayak gini nih. Yang aja boleh. Nah. Ya kemarin kan Siap. emang kemarin ngikutin ini ya arahan dari program Kemenpar itu emang Kemenparekraf itu ada 10 destinasi wisata unggulan, tapi yang super prioritas itu cuma 5. Oke. Nah kemarin dapat mandat Oh. ngedesain dari 5 destinasi super prioritas. Iya, makanya di situ ada. Iya, makanya ini kita ambil ya. kita ambil ikonik dari tempat-tempat wisata prioritas, misal Mandalika, Danau Toba, Borobudur, sama Komodo. Komodo ya, sama Likupang. Itu di Kemudian Sulawesi. ya ini kemudian kemarin di IMS tahun kemarin ya, tahun kemarin didatangi Pak Sandi serahkan ke
Tahun kemarin. Awal 2021 2020. Bukan di IMS sih diserahinnya, tapi Pak Sandi sempat pakai yang Oke. kita serahkan itu pas acara Wonderful Ride pertama kita. Oh, iya. Tapi kan sempat di pertama kali dikenalkan Pak Sandi itu pas IMS. Di pas IMS. Ya. Oh, itu kalau cek IG-nya Belajar Helm ada Pak Sandi lagi pakai ini. Wah, keren. Nanti kita masukin tagline itu. Boleh. Boleh. Dan alhamdulillah sampai sekarang kita masih gandeng sama Kemenpar nanti buat program-program Wonderful Ride. Wow, keren. Berikutnya, nah kemarin udah ke pertama itu Jawa Tengah, kedua Jawa Barat, ini nanti bakalan insya Allah Mandalika. Waduh, semoga lancar Om. Doakan saja. Semoga. Ini kalau misalnya desain begini Om, kan Ya. keren banget ya, kreatif. Itu berapa lama Om butuh waktu? Mau lempar loh. Kalau ini kan Iya. karena desain dari teman-teman Belajar Helm, gue yang bantu jawab. Sebenarnya kalau dia sih maunya bisa lama, tapi karena Waktu, kerjaan, ya, karena waktu. waktu. Iya. Ini kalau nggak salah sehari 2 hari kita udah ngotot ya. Dua sampai 3 hari. Wah. 2 sampai 3 hari. Keren banget. Gue ngotot karena Karena pengen. kalau nungguin seninya lamaan ya. Iya. Sebenarnya sih eksekusinya kalau udah ketemu idenya itu nggak lama ya, cuman kadang nyari idenya nih mau dibikin apa ini yang Iya, lama. banyak pertimbangan biasanya itu. Kalau lagi nggak ada ide ya blank ya mau ngapain nggak bisa. Oke. Wah, keren banget ya. Berarti ini yang bikin desainnya Om, Ya. yang ininya Yang Coki. eksekusi, Coki. Ditambahin itu tuh yang dia kan painter juga kan kayak Oke. gininya di sini. Oh. Ini ditambahin, tapi secara keseluruhan konsep desain kita sepakat modelnya kayak gini. Nah nanti kalau memang jadi kita kerjasama program helm ini akan insya Allah dicetak massal. Wow. Tapi limited gitu. 300 helm. Iya. Nah tapi ininya akan beda-beda. Yang pertama kan ini yang paling Keren banget sih. ininya logo Indonesia, ininya nanti Mandalika, Iya. terus apa atasnya berubah-berubah terus. Wow. Ya. Keren banget. Ya doain aja kalau memang lancar kita Amin. akan Nah, arahnya ke sana. ini buat pecinta-pecinta otomotif nih, ya mungkin buat Omex yang semuanya, kalau misalnya ada nih yang nonton video ini mau custom helmnya, bikin begini contoh custom, itu caranya gimana? Repaint. Kita sendiri sih repaint sama si Coki sih kebanyakan ya. Tapi ngedesainnya bisa dia. Tapi lewat belajar helm bisa. Bisa kita ituin. Cuman kan tetap privilege-nya kalau tangan ini kan tangan si painternya si Coki antrian keberapa atau harus gimana nanti kita itu. Dikoordinasiin lah ya. Dikoordinasi. Berapa lama sih biasanya Om sampai jadi? Kalau misalnya emang lagi aman ya? Wah, enggak. Bulanan Nggak ya? bisa. Nggak bisa ngomong Prediksi. prediksi ya? Karena bukan gua pelakunya sih, Bro. Masalahnya sih. Kalau gua pelakunya kan Bisa ngomong. Makanya sarana aja ya Pak? Iya. Nah, kayak gitu. Nah, makanya paling kalau pabrikan kemarin udah nanya, misalnya Ya. dia mau cetak massal model gini, itu 2 minggu bisa jadi katanya kalau cetak massal, tapi tidak sebagus memang kalau painter kan warnanya gradasinya. Oh. Ini juga ya teman-teman di Moto di sini ada untuk perawatan treatment ya. Iya. Nah ini bisa dijelasin coba Om buat teman-teman yang nonton video ini. Nah mungkin Om Ahmad. Dia santai. Ini apa nih? Ini manfaatnya apa nih? Ini untuk merawat. Merawat. Kalau kita buatnya helm, Siap. ini produknya kita nih dari helm. Wah. Namanya Uniclean. Uniclean. Ini cairan pembersih untuk alat helm. Ya, biasanya kan orang-orang sama helm nih biar merawat pakai apa sih? Misalnya kan. Nah, kita pun sendiri. Ini biasanya kita jual di pameran nih. Wow. Kita juga ada kok di Tokopedia ya. Ekbor ada ya? Ada. Jadi kita kalau mau order, silakan nanti dicek saja di ada linknya. Siap. Jadi ini untuk membersihkan eksterior. Oke. Ini bisa dijelasin detail kok. Eksterior tuh apa tuh teman-teman yang Jadi nonton? ini eksterior itu kayak bagian luar helm. Siap. Bagian luar helm. Ini. Ini kan ya diantaranya kan eksterior itu luar. Oke. Visor, bodinya itu kan eksterior. Jadi biasanya kan kalau kita riding kadang-kadang kena polusi segala macam. Iya. Nah, ini kita biasanya pakai membersihkan pakai Uniclean. Oh, ini buat luarnya berarti Om, ya? Luarnya, Oke. luarnya. Makanya pun kita kalau pameran pun poles band suka-suka itu menggunakan Uniclean. Oke. Jadi ketika anak-anak pada datang ke pameran, kita bersihkan dengan Uniclean. Itu band suka-suka yang tadi datang sama Momex,
kalau mau beli bisa di pameran atau kita di Tokopedia. Tokopedia. Nah, teman-teman ini di Tokped aja apa ada lagi Om? di selain Tokped ada. Selain Tokped ada nggak penjualan platformnya? Helmet Paling di iya yang udah kerja sama Belajar Helm tuh kayak Coach Helmet, terus Oke. Prime Gear masih. Oh iya di Prime Gear masih. Prime Gear ada ya? Gue sampai lupa Prime Gear Pak. Terus di Masih ada. di sini di Checkpoint. Checkpoint Checkpoint, Coffee. ya. Iya. Terus mana lagi yang udah ini? Baru 3. Trailblitz. Masih Masih ada. Trailblitz, ya. Oke, nah kalau misalnya untuk LinkedIn ya namanya. Ya. Uniqlin. Uniqlin. Nah ini kan sebenarnya gini nih, ini banyak pertanyaan mungkin Om. Ini kan pakai air juga bisa dibersihin helm. Apa bedanya ini sama air biasa? Mungkin bisa jelasin. Kalau air biasa kan kadang-kadang minyak tetap ada nantinya. Oke. Kalau kita bisa minyak kayak bekas getah karet loh. Oke. Kan masih Yang nempel. susah, diiniin bersihin. Nah, itu bisa. Wow. Tapi bahaya nggak dari api? Om? Enggak, kita kan water base. Oh, Jadi kita sifatnya water base jadi aman buat di permukaan tangan gini aja kita nggak tersampah, maaf. Wah. Jadi Aman ya, water ini? base aman. Kan biasanya kalau yang oil base atau minyak Iya. basnya Jadi mudah terbakar. Nah, kalau kita kan lebih aman. Jadi kalau kita bersihnya aman, pasti di sini juga lebih aman dong. Wah. Gitu. Ini salah satu treatmentnya Om ya. Dan untuk yang multi purpose ini bisa apapun nih, bisa buat jam, bisa buat sepatu. Jadi bukan hanya helm aja ya. Makanya kan helm ini multi purpose. Oh beda ya Om ya? Oh iya. Ini helmet cleaner. Ya. Ini bisa untuk apa aja nih Om? Tapi kalau di dalam ada nggak treatmentnya? Malam palingan kita biasanya pakai yang anti jamur. Anti jamur ya. Ada juga tadi produknya. Ada. Produk pabrik luar sih. Kita Fiore. Fiore. Itu ada juga di Tokped. Nah itu dia. Nggak ada. Karena coming soon. Iya, Coming soon, ya. karena produknya juga kan bukan Siap. kita yang create kan. Jadi Oke. dia bagus sih. Jadi tapi lucu sih, hilang dari pasaran tuh. Sekarang ada masih ada, Masih tapi ada? ganti cover. Cover ya? Oh, karena itu dia hilang. Dia covernya berubah. Siap. Nah ini ada lagi yang unik nih teman-teman di Spotify nonton video ini. Ini keluhan aja Om ya. Biasanya kan kalau misalnya helm udah kurang bagus lah atau jelek orang dibiarin begitu aja. Tapi sebenarnya ada servis helm ya Om ya. Ada. Nah mungkin bisa dijelasin Om apa aja sih? Servis, Servis. servis helm ini karena ada standarnya ya. Helm itu kan untuk keselamatan kepala. Oke. Jadi gini, bisa dibenerin ketika yang penting sel gak rusak sama IPS belum copot. Kalau IPS sama sel udah rusak, masih udah pecah atau bolong, jangan digunakan, dengan dibuang aja. Tapi kalau masih utuh, cuma kayak barat-barat dikit. Iya, terus dalaman ini nih Om, busanya. Biasanya busa interiornya ini pada sobek, ini ada, namanya dikus helmet. Oke. Bisa ganti interior nih. Mungkin kemarin Terus motor juga Siap. sempat servis di kus Betul, helmet betul, tuh. betul, siap. Kalau nggak salah Arah ya, ya. arah ya. Arah ya? Siap. Kemana dia juga. Kalau di kita si Ompus itu kan atau bawa ke sini kalau yang daerah selatan bisa titip di sini nanti diambil sama Ompusnya juga karena dia kan salah satu juga penggerak untuk di belajar helm ini. Oke. Tapi orang kalau misalnya nonton video ini Om, dia misalnya DM ke belajar helm pengen itu bisa. Bisa. Bisa ya berarti. ya? Ada yang dari Z900 tuh saya kasih Andika. artis yang anaknya penyanyi. Nah itu Oh, servis di sini juga. Oke. Om Romi. Om Romi. Nah, yang Z900 Om Romi juga kita yang bantu untuk itu juga. Banyak sih teman-teman DM, waktu itu DM datang titip sini nanti gua kasih ke Ompus. Jadi gitu tadi, pokoknya selama helmnya belum bolong atau cuma lecet atau titiknya sobek masih bisa, tapi kalau udah helmnya bolong, selnya rusak, jangan, mendingan diganti. Iya. Karena kepala itu nggak ada cadangannya. Karena safety-nya harus itu ya. Iya. Karena impact-nya kan dari sel, dari IPS. Kalau udah bolong, mungkin besok udah nggak bakal bisa kepake buat jaga kepala kita kan gitu. Wah. Keren banget ya teman-teman di foto ya. Nah nanti untuk belajar helm nih, Om X sama Om Ahmad dan lain-lain, dan yang ada di sini itu ke depan apa sih yang belajar helm pengen buat nih? Kira-kira program ke depannya, Om mungkin? Ya sebenarnya sih ya karena kita tujuannya edukasi dan campaign, ya paling tetap itu sih fokusnya ke sana. Tapi tidak menutup kemungkinan apabila nanti ada beberapa komunitas yang mau collab
collab sama kita, monggo. Nanti kita bicarakan apa sih mau kayak apa, sistemnya kayak apa, acaranya kayak apa. Nah biasanya kalau misalnya untuk komunitas nih yang tadi ngebahas tentang collab sih misalnya, biasanya kemana sih arahnya? Lebih kemana gitu? Edukasi, tetap Edukasi. lagi Oke. talk show kayak gini contohnya ya. bener kayak gini. Jadi tanya jawab. Tapi tanya jawab lebih detail, misalnya cara pemilihan helm seperti apa, kayak gitu. Dia lebih ke teknikal Lebih ke biasanya. detailnya. Detailnya helm itu seperti apa. Nah, nanti dari kita juga kita mengundang Siap. salah satu pakar atau memang betul. apalah deningnya untuk bantu kita menjelaskan. Kayak kemarin terakhir di MS itu tentang SNI itu kita dibantu oleh Om Agus Juhe. Nah, dia jelasin tuh sama fake helmetnya juga. Terus helm HJC ya, HJC itu Oke. ori sama fake-nya, bener-bener nggak kelihatan. Nah ini langsung ada pertanyaan nih langsung ngomong gini. Cara membedakan helm ori sama KW gimana? Susah ini. Susah. Ayo mungkin dulu, iya minimal ada Ya, biar kalau- teman-teman gitu loh. Gimana? Ya kasat mata mah dari warna. Warna. Nah, Yang jelas sih pertama harga. Nah, Harga ya. kalau kalau orang itu nggak tahu harganya. Nah, ini yang susah. bisa nih. Harus jadi gini, emang Gimana? harus riset dulu. Menarik, ya, yo. kali. Kemarin gini, Siap. kemarin sempat kita bahas di talk show itu gimana masalah harga. Harga kan kadang-kadang separuh harga. Betul. Makanya gini, saran dari kita nih, sebelum terjun ke untuk pemilihan helm KW atau enggak, yang jelas kita kalau mau beli helm yang ori datang ke dealer-dealer yang resmi atau toko-toko yang resmi dulu. Kalau kan sekarang yang Jangan main online dulu lah. ya jangan online. Jadi kalau saran saya kalau untuk mau beli yang helm ori datang ke dealer resminya atau yang ditunjuk langsung, misalnya contoh gini, kan di Indonesia udah mulai banyak nih yang dealer resminya mulai helm branded atau sekarang ibaratnya helm lokal pun udah bagus-bagus kok. Iya. Karena lokal juga sekarang belum ada yang di cloning gitu. Yang rata-rata yang di cloning itu Helm branded yang branded luar gitu kan. Makanya saran dari kita nih, kalau mau beli helm tersebut datang ke dealer resminya. Iya. Gitu. Karena gini, Kalau kemarin dia kita belum nih, tahu apa-apa ya katanya. Iya. Kasarnya gue belum Awam. tahu Ya, apa-apa. si awam lah ya. Awam. karena sudah. kemarin didatangin itu klon sama orinya tuh tipis banget bedanya. Kalau lihat dari kasat mata kayak Nggak gini tahu. nggak tahu. Nggak Nggak tahu. Ketahuan. Makanya kan ada dibahas yang ininya. Betul. Chat strap apa? Nggak hanya itu sih. Kalau dia benar-benar pas chatnya pun Kadang mirip ya. Bener. mirip. 1:1. Dan Satu di satu. warnanya pun bener sama. Itu bedanya dikit Grafis. banget. Bedanya adalah Detailnya. kalau detail. Jadi pas mata kita kayak gini, yang ini ada kayak kotak-kotak Ya. kayak gitu, di ininya nggak ada. Nah, gitu. Makanya Kalau kalau Perbedaan jelas mata sih detail. nggak kelihatan. Iya, Makanya iya. kalau mau posisi awam banget beli ke dealer langsung. Nah, itu saran yang sangat luar biasa karena kan buat ini ya yang pakarnya aja bilang itu tipis ya. Susah. Kalau fiturnya paling Fiturnya. kayak kemarin tuh HJC itu kan bisa kalau udah sampai kondisi darurat tuh bisa dilepas. Oh, fiturnya. Nah, bisa dilepas. Nah itu ada kaitan buat lepas tapi itu Pada saat nggak bisa Variasi. variasi. Jadi fiturnya Ada variasi. apa? Ya, fiturnya nggak berfungsi. Oke, wah keren banget ya teman-teman di Smotor. Nah, buat Om Max nih, sekarang itu tujuannya belajar helm tuh detailnya lu di mana sih, Om? Tadi kan jauh sudah jelasin juga tuh. Iya. Kita selalu kasih edukasi. Oke. Nah, cuma memang kurangnya dari belajar helm nih teman-teman Rismoto, kalau ada yang mau bantu, kita mau ngincer dunia digital dalam artian lebih ke video. Jadi belajar helm ini kan cuma dari Instagram sama Facebook. offline ya. Oke. Facebook pun karena Facebook pun lemparan dari connect dari Instagram ya. Saat ini udah mulai ngerambah ke YouTube, Iya. tapi ya itu editornya Ya, dan ada segala waktu macam lah. waktu. Karena teman-teman kita ini semua kerja sih, jadi kita Ya. lebih campaign-nya itu nanti lebih variasi, lebih ke arah ke digital yang memang lebih video ya, multimedia lah. Jadi nggak hanya gambar. Nah, agar kedepannya kita bisa apa namanya semuanya bisa nyampe gitu. Iya, iya, iya. Itu sih. Harapannya biar semua masyarakat Indonesia tuh bisa paham tentang helm. Betul, mengerti informasinya. betul. Informasinya kan sekarang orang seneng video gitu segala macam. Wah, keren banget ya teman-teman Rismoto ya. Makanya salah satu kita lihat belajar helm ini luar biasa banget nih, dan juga
banyak juga Indonesia masyarakatnya yang nggak tahu sebenarnya pentingnya helm itu. Nah, tujuan belajar helm juga untuk memberikan informasi dan juga edukasi buat Iya, banyak karena orang. helm kan sekarang kalau kita nggak ditilang nggak pakai helm, gua rasa Iya, semua jadi nggak orang pakai helm. persepsinya aku pakai helm takut Tilang. ditilang, takut Iya. polisi. Padahal kan manfaat helm itu yang harus dikupas ya. Iya. Sebenarnya apa sih? Nah itulah nanti bisa belajar Ya, di belajar helm. Sama-sama belajar lah, jadi saling tukerin tadi. Kalau memang ada yang bisa ngasih penjelasan apa ya, monggo kita fasilitasi nanti di acara apa kayak gitu. Wah, event-event biasanya nanti Event-event helm offline. otomotif, IMS ya. Oh. Nanti Insya Allah bisa IMS. datang. Nah, kalau ada digital kan pas kita corona kayak gini kan kita Iya. campaignnya bisa terus-terusan kan, nggak Iya. terhenti sampai sini atau apa. Kalau media gambar kita cuman kayak dia desain, kasihan di desainnya. Ini harus ini pakai tulisan geser gini Iya. kan. Kalau kita talk show atau apa kan Iya. beda. Jadi sarannya Gitu. bisa lebih besar ya. Jadi programnya apa ke depan Om? Ya, program tadi kan sebenarnya kita pengen go nasional dulu lah. Oke. Sebelum internasional. Kalau mimpinya go internasional lah. Tapi ya kita modelnya kita pengen kampanye ini ke seluruh Indonesia. Ya. Terutama program lomba mewarnai helm itu yang buat anak-anak segala macem. Nah itu gua pengen arahnya itu lebih ke arah sana. Oke. Seluruh Indonesia kita running. Nah nextnya juga kita coba kerjasama sama dinas-dinas yang memang terkait untuk kampanye belajar Iya. helm ini gitu loh. Jadi ya doakan aja lah Siap. ke depannya akan Keren banget sih maju pasti sih. lagi. Jadi kan dari anak-anak aja udah diedukasi. Iya, iya. Jadi kan tingkat kesadaran nanti tentang otomotif, tentang helm kan lebih bagus lagi. Keren sih programnya berada. Betul, betul. Sukses selalu ya Men. Siap. Nah ini ada pembahasan menarik nih masalah helm. Sekarang helm ini katanya bisa jadi tempat investasi. Nah Om Ahmad mungkin yang bisa menjelaskan itu gimana ceritanya Om? Jadi Ya. helm itu bisa dikatakan investasi ke depan, ada corak atau motif Iya, tertentu. motif tertentu. Kolektor. Apalagi sekarang ibaratnya ada setiap merek Ya. ada mengeluarkan limited edition. Nah, Itu kalau udah 16 aja limit, dia nggak akan ngeluarin lagi. batas ini. Nah, makanya contoh seperti helm-helm pembalap yang udah pensiun, Oke. itu kan jadi buruan para kolektor. Ya. Biasanya investasi seperti itu. Jadi kalau bisa dibilang helm itu sebenarnya sebuah bukan alat pelindung kepala saja, gitu, Iya. tapi dia juga mengandung investasi. Bahkan mungkin gini, dulu pertama beli helm katakanlah 8 juta. Oke. Setelah berapa tahun kemudian Nah. naiknya bisa 15-an juta atau belasan juta. Berarti kan investasi helm itu. Makanya dengan motif tertentu itu ada nilainya. Bahkan sekarang yang sekarang lagi banyak diburu itu sekarang nih ya. Prediksi saya sih pribadi itu kayaknya helmnya si Valentino Rossi. Oh karena kan kalau sudah Nah, saya pensiun pasti nanti diburu. Nah, jadi buat teman-teman yang mau investasi sebanyak mungkin ya banyakin invest. Oh, Iya. helm Rossi ini. Nah terus helm-helm kan juga suka keluar limited edition, cuma Nah. berapa piece di dunia segala macam. Nah itu yang jadinya antara gorengan atau tidak ya itu Balik publik lagi. yang menilai bahasanya. Tapi namanya kita kayak gini nih, Iya iya. kalau ini kan satu-satunya Iya, bisa dilelang. orang mau lepas berapa gue belum tentu mau karena nggak akan Iya. ada lagi dan Betul. kayak gitu. Momen. Jadi Momen. momen. Sebenarnya momennya itu loh ya. Kalau kita ngomong mahalnya itu jadi ya kayak gini. Ini secara keseluruhan momennya kayak gimana, ditambah ada tanda tangan segala macam. Nah, Ditambah kemarin Rossi balap terakhir, kan dia lempar tuh helmnya ke depan oh ya helm lempar itu kan 2M ya kalau nggak Itu salah. kalau nggak salah kemarin di pas baru lempar baru dalam waktu 24 jam itu ada bulannya 2M 2M dan akhirnya dia taruh helm itu disimpan di banking di bank. di bank. Disimpan Jadi di Karena bank takut. biar takut rumahnya dirampok atau apa. Betul. Cari Sampai aman. segitunya ya. Cari aman. Karena orang kalau udah hobi, udah seneng, Udah nggak ada harganya tuh. udah nggak ada Udah apa. abu-abu deh. Nah, makanya Suka-suka. helm itu banyak diburu ketika nanti ada motif tertentu atau cara tertentu yang diburu Ah. sama kolektor. Berarti belajar helm bisa nih, desain helm, kolektor. Ah, bisa ya? Nggak ada yang nggak mungkin ya. Bisa. Lokal lagi kan. Ini cuma Kayak di produksi ini. 300 nanti ternyata Kayak gini kan kolektor ini di Bisa. polisi 300 ya tergantung pasar nanti Ya. menggorengnya kayak gimana kalau kita kolektor bisa jadi. Bisa, wah keren banget nih program-program. Nah, cuma gini nih Om nih. Ini sekarang nih kan helm kan
safety, style. Nah, penting mana? Sama gimana mungkin bisa menjelaskan sebagai pelajar? Ini gue pribadi ya. Oke. Bahasanya kalau gue pribadi, gue nggak mau belajar helm atau apa yang tadi gue bilang. Selama dia pakai helm, ala-ala tuh kan kayaknya dikasih Ya, boneka, terus ini panjangnya kayak gimana, terus ada yang predator. ada iya. Kalau dari gue pribadi, selama dia senengin helm itu pakai, ya monggo. Tapi kalau kita ngomong safety-nya, ya jadinya janganlah, bahaya lah gitu kan. Ya kayak yang kata gue yang modif itu, secara keseluruhan cakep, tapi kalau ngomong safety, gue yakin yang pakai helm itu panas banget dan pasti keringetan. Iya. Yakin? Lubang anginnya kagak ada, yakin gue. Ditutup semua segala macem. Nah, kan makin panas kepala, konsentrasi bisa hilang. Oke. Tapi kalau ngomong style atau apa, ya monggo lah, silakan kalian berkreasi. Gue nggak itu, tapi ingat helm itu aslinya dulu untuk keselamatan dulu gitu. Jadi safety dulu Fungsinya, ya. fungsi helm pertama adalah untuk keselamatan. Ya. Andai kata kalian mau modif buat style A, B, C, D, selama keselamatannya masih oke atau Ya. apa, yang silakan. Nggak nyalahin aturan sih sebenarnya. Masing-masing. Tapi kalau gua ngomong belajar helm, selama dia pakai helm, alhamdulillah udah mau pakai helm daripada lu nggak pakai helm gitu Nah. loh. Gitu Biasa sih. masuk style juga ini kayak ini nih, painting. Iya, Kan repaint kan style juga. Oke. Jadi kalau kayak mau motif tertentu ya silakan. Jadi kan nggak ngurangin Iya. apa namanya efek fungsi helm tersebut. Hanya untuk kepuasan aja Om ya. Tuh, itu sih. Kalau kita ngomong safety sama Iya, style. Style. Style kan sekarang udah macam-macam. Ada yang helm predator, biasanya dipakai kain pelan. Itu sering lihat Oh, kan? iya. Ada yang dari gas. Iya, kompor Gitu kan? gas yang itu. Ada yang robot, ada yang Kamen Rider. Iya. Nah, itu maksudnya pakai apa? Kayak helm sekelas AJC kan, kalau kita ngomong style pasti dia Iya, masalah, produksi dia biasanya. tapi dia stylenya masih normal, keamanannya dijaga dari gambarnya aja, misalnya coraknya Desain, kayak desain. gini desain, Iya. ada gambar jadi Joker lah atau Iya. apalah, atau Spider-Man yang Spider-Man. paling Venom. gitu ya. Venom, Venom kan kalau kita pakai itu jadi kayak Venom gitu kan. Iya. Nah, kayak gitu, tapi dia nggak nyalahin aturannya, tetap bulat Iya. tetap ini. Tidak mengurangi safety-nya itu Ya, ya. itu sih. Jadi itu teman-teman Grismoto, safety dulu ya Om ya. Masalah Safety nanti dulu. dia pengen style gimana urusan belakangan lah. Yang penting Iya. safety dulu itu. Oke. Nah, buat teman-teman belajar helm nih, ya mungkin kan udah mau akhir nih. Ada pesan-pesan gak sih buat teman-teman yang nonton dari belajar helm? Kalau kita sih simpel ya, tetap pakai helm lah, bahasanya kayak gitu. Iya. Nah, terus secara keseluruhan ya utamakan keselamatan aja lah. Kayak memakai helm itu sesuai dengan apa ya, kendaraan kita lah ya, secara fungsinya, secara keseluruhan. Itu sih. Oh iya, kalau yang buat mau produk bisa hubungin iklan dikit. Buat yang mau tadi produk konsinyasi untuk jadi reseller, kita juga open reseller ya. Kayak dulu tuh kita untuk Uniclean ini kita konsinyasi dengan beberapa teman-teman di daerah. Kalau memang ada teman-teman di daerah mau coba jual Ya. produk kita bantukan juga promosi secara keseluruhan, bisa hubungin DM ke Instagram kita. Instagramnya. Nanti Instagramnya belajar helm di bawah nih, Iya. teman-teman Grismoto. Ada linknya nanti Instagram. Iya, betul. Nah, kalau dropshipper bisa nggak? Dropshipper bisa, asal tembak ke Tokped. Tokped ya. Oh, iya. berarti untuk dropshipper juga bisa. Yang penting nanti DM ya. DM dulu ke Instagramnya belajar helm. Nah, untuk tempat-tempatnya nih yang Uniclean, dia di mana aja Om? Mungkin bisa di share. Ada orang kan, gua nggak mau misalnya kurang trust lah kalau bisa dari ini dikirim. Kalau tempat-tempatnya kan kayak tadi nih ada di sini di Checkpoint Coffee, itu di mana lagi Om? Kita itu ada di Kuselmat, di Kuselmat. Checkpoint Kopi, terus di Prime Gear sama Trail Beach. Kita ada di situ. Gitu. Ada dia bisa, kalau memang paling aman ya di sama di kita ya. Karena gua lupa update stok, gua belum cek update stok. Oke. Berarti Gitu. dia keluarnya di sini Om ya sebenarnya. Ya. Di sini treatment helm
Nah, jadi buat Nah, yang mau bersih-bersih atau apa juga tadi secara keseluruhan bisa antar ke checkpoint kopi atas. Alamatnya di mana nih Om? Alamat checkpoint checkpoint kopi ini. Antasari, Pangeran Antasari nomor 10C. Ada di West nggak? Ada, langsung Ada. cari aja checkpoint kopi atau checkpoint Antasari. Nah, nanti alamat lengkapnya ada di bawah guys. Ya. Oke teman-teman Rismoto, nah jadi buat kalian ya yang pengen mengetahui tentang informasi helm dan tahu manfaatnya helm bisa langsung follow Instagramnya di Belajar Helm ya. Bisa DM, bisa reseller, bisa banyak banget mau bisnis kerjasama juga siap support. Oke, jadi buat teman-teman Kak Rismoto, helm itu bukan hanya pikirannya takut ditilang polisi, takut ditangkap, tapi harus tahu manfaatnya karena sebenarnya itu safety ya. Karena helm nggak ada, kepala nggak ada yang jual di Tokped kalau kemarin ada Tokped. Oke, terima kasih juga buat teman-teman Belajar Helm ya sudah menyempatkan waktunya untuk Rismoto. Semoga apa yang disampaikan tadi ada manfaatnya buat teman-teman. Amin. Amin. Oke teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe video ini apabila bermanfaat untuk kita semua. Dan terus nonton di Rismoto karena kita akan terus mengutip seputar inspirasi dan otomotif yang pastinya bermanfaat untuk kita semua. Dan apabila kalian punya saran yang menarik tentang otomotif atau inspirasi bisa komen di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di Rismoto, best price and best quality. See you guys! Bye.